Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Selamat sore dan selamat datang buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada yang saat ini kalian sudah bergabung bersama dengan kami dalam acara Koridor Ide Batch ke-19. Sore hari ini kita mempunyai narasumber yang keren. Sobat Milenial pun juga sudah gak sabar untuk masuk ke acara inti pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Joshua Han. Selama beberapa jam ke depan, saya akan menemani dan akan membimbing acara ini dari awal sampai akhir buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung buat Sobat Milenial di forum online sore hari ini bersama narasumber kita, dan semoga Sobat Milenial dalam keadaan sehat dan tetap semangat, stay healthy tentunya. Buat Sobat Milenial yang tidak sempat mengikuti forum online sore hari ini atau ingin menyaksikan ulang forum ini, Sobat Milenial dapat menyaksikan di YouTube Universitas Widya Kartika Surabaya. Dan tentu Sobat Milenial jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel dari Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa untuk like dan komen pastinya. Oke. Selain di YouTube channel, teman-teman juga harus memfollow dan mengikuti di IG, Facebook, dan Twitter dari Universitas Widya Kartika. Tentunya kalian bisa langsung searching di Instagram, itu ada @info-uwika. Di situ kalian bisa mendapatkan semua informasi, kalian bisa mendapatkan info-info dan yang terbaru pokoknya dari Universitas Widya Kartika. Baik. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Ya, Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide, ilmu-ilmu yang dibagikan untuk Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Baik, untuk informasi terkait Koridor Ide, Sobat Milenial dapat mengaksesnya di bit.ly/koridoride. Kita akan mengapresiasi beberapa audiens yang aktif dan terfavorit tentunya. Bagi audiens yang beruntung akan kami berikan A-Certificate gratis dan merchandise gratis dari Universitas Widya Kartika yang akan kami kirimkan langsung ke tempat Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Jadi kalian nggak perlu datang ke universitas, kalian tetap stay di rumah, stay healthy, kita yang antar merchandise dan hadiah buat kalian. Oke, kalau begitu ada info juga. Kami juga akan memberikan e-certificate gratis kepada semua peserta forum online sore hari ini. Dan yang pastinya ada syaratnya. Dengan mengisi terlebih dahulu survei kepuasan yang akan kami kirimkan linknya di kolom chat. Dan bisa dilihat juga di email yang kami kirimkan kepada peserta forum pada sore hari ini. Jadi kalian bisa langsung lihat di kolom chat ada linknya. Oke? Baik. Tiap minggunya juga kita ada challenge. Seperti apa dan bagaimana akan kami share di kolom chat forum. Informasi buat Sobat Milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja dan ingin melanjutkan studinya, kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan. Untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya, serta dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus.
Kalian yang tertarik bisa langsung mendaftarkan diri melalui link pmb.widyakartika.ac.id atau kalian juga bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0813 5659 4211. Baik, saya perkenalkan saja narasumber kita sore hari ini, yaitu Mas Riki Ramadan. Halo Mas Riki, selamat sore, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore Mas Joshua. Iya. Alhamdulillah baik. Iya, tetap dalam keadaan sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Semoga semua sehat walafiat ya. Ya, baik. Mas Riki Ramadan ini merupakan merupakan komunitas Bukalapak Surabaya, pelaku bisnis online. Betul Mas Riki? Betul sekali. Betul. Oke, sore hari ini Mas Riki akan membawakan materi yang keren. Apa sih materinya? Ya, materinya itu adalah peran e-commerce jaringan market digital. Apa sih peran e-commerce jaringan market digital itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Riki nanti di sesi presentasi. Baik, untuk sore hari ini juga kita ditemani oleh sang moderator kita yang nggak asing lagi, yang always selalu menjadi moderator buat koridor ide dari batch awal sampai sekarang. Jadi kalian jangan bosan-bosan, ada Kak Rio Oktora Nanda Putra. Halo Kak Rio, selamat sore. Sore Joshua. Sore, sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat juga. Baik, Kak Rio Oktorananda Putra ini merupakan koordinator Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika Surabaya. Baik, untuk Kak Rio dan Mas Riki, apakah sudah siap? Siap. Baik. Oke, baik. Jadi karena narasumber dan moderator kita sore hari ini sudah siap untuk membagikan info, membagikan ilmu bagi semua sobat milenial yang ada di rumah. Jadi peserta dalam forum online ini bisa memberikan pertanyaan langsung dengan menanyakan melalui kolom chat yang ada di kolom chat Google Meet. Kemudian kita akan pilih dan sebut namanya. Dan sobat milenial yang kami sebutkan namanya, kalian bisa langsung mengaktifkan mikrofon sehingga kalian bisa langsung menanyakan sendiri pertanyaannya ke Mas Riki Ramadan. Baik, supaya nggak lama-lama lagi, saya langsung menyerahkan waktu dan kesempatan ini kepada sang moderator kita, yaitu Kak Rio Oktora Nanda Putra. Silakan Kak Rio. Oke, terima kasih Joshua. Sama-sama. Selamat sore, sobat milenial semuanya, dimanapun kalian berada. Ini masih nuansa kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Dies Natalis Wika. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Mas Riki Ramadan atas waktunya. Terima kasih Mas Ini Riki. sudah kita undang langsung Mas Riki khusus datang di koridor ide batch 19 ini. Sehat Mas Riki? Iya, oke. Ya. Oke, Mas Riki, ini terkait dengan kegiatannya Mas Riki dan profesinya Mas Riki tentunya terkait dengan e-commerce ya Mas Riki. Di mana Mas Riki ini aktif di Bukalapak. Saya ingin tahu dulu deh, dalam kondisi sekarang ini dibandingkan dengan sebelumnya, traffic mungkin atau kondisinya teman-teman di e-commerce ini seperti apa khususnya? Oke, terima kasih Mas Rio. Ini sebenarnya saya tadi agak menarik nih melihat kolom komentar ini. Udah ada beberapa yang komen ini, seperti Shopee nomor 1, Tokopedia nomor 1. Jadi di sini saya mau jelasin, saya ini akan menjelaskan secara keseluruhan tentang bagaimana kita memerankan e-commerce untuk market digital kita, gitu, ya kan? Jadi tadi seperti yang ditanyakan oleh Mas Rio, bagaimana nih keadaan para pelaku bisnis online yang memainkan bisnisnya melalui e-commerce seperti itu ya. Untuk saat ini, di era yang seperti ini,
Kalau dari pengalaman saya sendiri dan beberapa teman, alhamdulillah adanya kenaikan yang cukup bagus di segmen penjualan seperti itu. Oke, jadi justru dalam kondisi seperti ini penjualan semakin meningkat, Mas, itu Mas. Iya. Betul, karena kan memang Oke. habit dari masyarakat sendiri sekarang sudah berubah, sedikit berubah ke arah online sepertinya. Iya, betul. Sekarang yang biasanya toko pun sekarang kita, maksudnya pergerakan kita sendiri pun juga dibatasi karena ada aturan kemarin pun ada PSBB. Kemudian sekarang pun kondisinya dari secara psikologis saya pribadi atau teman-teman juga merasa kalau harus keluar begitu kayaknya juga was-was gitu Mas Riki ya. Iya, betul sekali, Mas. Jadi akhirnya belanjanya semuanya belanja ke belanja online gitu. Betul sekali. Oke, kita buka wawasan dulu Mas Riki terkait dengan ini bahasa besarnya kan e-commerce. Apa sih e-commerce itu dan seberapa penting peran e-commerce saat ini Mas Riki? Kalau kita berbicara seberapa penting ya, kalau dari opini saya sendiri, peran e-commerce itu sangat penting. Karena peran e-commerce sendiri itu adalah menjembatani antara penjual untuk bisa memasarkan market yang lebih luas dan juga menjembatani pembeli agar mempermudah terjadinya jual beli tanpa harus keluar rumah. Makanya perannya itu sangat vital untuk ekonomi saat ini. Adanya keadaan yang PSBB, kita harus tidak boleh kemana-mana dalam jangka waktu tertentu. Ini sangat memberikan peran yang sangat besar sih kalau menurut saya. Oke. Baik, Mas Riki bisa dimulai sekalian untuk materinya. Silakan Mas Riki. Ya, terima kasih Mas Rio ya. Saya mau menyapa sobat milenial dulu nih. Kayaknya para sobat-sobat milenial yang sangat semangat di hari ini. Ya, saya sedang udah melihat untuk interaksi di komennya ini cukup bagus. Jadi saya jadi semangat ini, pengen sharing berbagi ilmu di sini. Jadi nama saya Riki Ramadan. Saya dari Surabaya. Sebenarnya saya ini adalah pelaku bisnis online. Cuman kebetulan karena saya join di komunitas dan saya sebagai pengurus di salah satu komunitas Bukalapak di Surabaya. Namun untuk materi yang saya jelaskan itu tidak hanya mencakup tentang Bukalapak, tapi akan lebih ke e-commerce keseluruhan seperti itu. Oke. Jadi nggak hanya buat Bukalapak aja ya, ada yang pencinta Tokopedia, yang lain Shopee, yang lainnya. Ini kita di sini semua Mas Riki ya. Iya, semua e-commerce yang ada di Indonesia, Mas Rio. Oke. Silakan Mas. Oke, jadi hari ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya, bagaimana memanfaatkan market digital untuk menambah pendapatan kita di era new normal. Kenapa kok saya judulnya ngambil new normal? Karena memang ada beberapa kondisi tertentu di tahun ini, terutama di tahun 2020, yang memang tidak terduga, yaitu terjadinya pandemi COVID-19, yang mana ini sangat berdampak sekali terhadap semua sektor bisnis usaha yang ada di Indonesia, entah itu UKM, atau bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sangat berpengaruh. Makanya di sini saya ingin sharing membahas tentang ini, karena ini sangat menarik sepertinya. Oke, next coba. Oke. Nah, jadi untuk agendanya, saya ada 4 pembahasan di sini. Yang pertama, saya akan membahas masalah akibat pandemi terhadap sektor bisnis, terutama pada UKM. Kenapa saya membahas masalah akibat pandemi ini terlebih dahulu? Karena kita harus tahu dulu masalah yang ditimbulkan oleh ini itu seperti apa. Baru nanti kita akan menganalisa di pembahasan kedua tentang kebiasaan baru masyarakat di era new normal ini. Dan yang ketiga, setelah kita menganalisanya, kita akan menemukan solusi nih yang tepat. Bagaimana cara bisa meningkatkan bisnis kita. Yang keempat, baru nanti kita lebih spesifik membedah tentang marketplace atau e-commerce secara keseluruhan. Seperti itu ya. Oke, berarti kita akan membahas tentang agenda yang pertama adalah masalah dari pandemi COVID-19. Next, Mas Rio. Ya. Nah, dialami oleh semua pelaku usaha Mas ya. Ya, ini saya rangkum ada 5 masalah dari beberapa teman-teman yang UKM, bahkan ada yang pedagang online juga, terutama yang offline ini sebenarnya, yang sangat terdampak terjadinya dari dampak COVID-19. Yang pertama adalah yang pastinya adalah penurunan penjualan. Karena terutama yang kita berbisnis offline,
orang-orang ini pada nggak mau keluar rumah, menjaga diri masing-masing. Sehingga aktivitas untuk berkunjung di toko itu sangat sedikit dan mengakibatkan penjualan menurun. Dan kemudian yang kedua adalah permodalan. Karena penjualan yang menurun, akhirnya keuangan mereka tidak stabil, cash flow-nya sangat berantakan. Harus membayar biaya operasional, namun pemasukan tidak sangat bagus, jadi istilahnya besar pasak daripada tiang. Itu sangat mengganggu sekali. Kemudian yang ketiga, kesulitan bahan baku. Kesulitan bahan baku sendiri ini juga terjadi karena dampak COVID di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah kota-kota yang tidak besar ya, istilahnya banyak UKM yang di kota-kota kecil seperti itu kan, mereka harus mencari bahan bakunya di kota-kota lain, sementara ada terjadinya pembatasan untuk berkunjung di suatu wilayah. Mengakibatkan mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan baku untuk membuat produksi produk mereka. Dan pada akhirnya, di problem yang keempat, mereka akhirnya mengalami kredit macet. Bagi para pengusaha yang melakukan kredit, pasti tidak akan mengira bakal ada terjadi seperti ini di 2020. Karena kan mindset mereka dengan saya menambahkan modal usaha, itu akan meningkatkan istilahnya scale bisnis saya. Dengan modal yang besar saya bisa memproduksi lebih banyak dengan meningkatkan kapasitas produksi. Namun jika penjualannya menurun, barangnya akan dead stock dan kemudian kredit akan macet, tidak bisa membayar. Sementara mereka harus melakukan kewajiban pembayaran setiap bulannya terhadap pihak bank terkait, ya kan? Akhirnya dampak yang kelima, pengurangan karyawan. Karena sebenarnya sebagai owner itu pengurangan karyawan itu adalah sebuah dilema yang sangat besar. Kita tidak ingin mengeluarkan mereka, namun dari kos biaya produksi perusahaan kita tidak bisa menyanggupi kalau lama-lama seperti ini, karena penjualan juga sangat menurun, tabungan juga habis untuk menekori sana sini. Akhirnya terjadilah masalah pengurangan karyawan. Jadi dari dampak negatif 5 poin ini semuanya itu berkolerasi. Dan ini kebanyakan yang dialami para pengusaha, entah itu UKM, perusahaan besar, itu masalahnya hampir sama seperti ini. Oke, next Mas Rio. Oke. Nah, kemudian kita bahas ke pembahasan yang kedua, kebiasaan baru. Setelah kita tahu 5 problem tadi, kita harus membaca nih, bagaimana kita bisa memperbaiki penjualan. Seperti kondisi masalah yang pertama tadi, karena kuncinya di masalah pertama. Kalau kita bisa menanggulangi masalah pertama, masalah kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti akan bisa berangsur akan berkurang, akan bisa teratasi. Makanya kita harus membaca kebiasaan baru di era new normal ini. Next, Mas. Nah, ini nih, kenapa yang saya awal tadi saya bahas sama Mas Rio, penjualan dari bisnis online meningkat. Karena hampir sebagian besar orang sekarang stay di rumah, lebih nyaman berada di tempat tidur. Atau kalau bahasanya sekarang banyak kaum rebahan ya, selain milenial. Jadi karena banyaknya waktu di rumah, otomatis orang akan banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya untuk mengurangi rasa jenuh, rasa bosan mereka. Bahkan beberapa perusahaan membuat kebijakan untuk bekerja dari rumah. Kemudian meeting-meeting seperti acara seperti ini kan biasanya kalau seminar gini kan di aula yang cukup besar dengan kapasitas audiens 250 lebih, ya kan? Karena di era yang seperti ini akhirnya kita terbiasa dengan teknologi yang baru seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Kemudian saya juga meriset dari mengambil beberapa data di internet, pengguna sosmed di era pandemi ini meningkat sangat drastis dari data tahun 2019 di kuartal keempat. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, sekarang pelonjakannya sangat tinggi, terutama pengguna-pengguna sosial media. Seperti itu. Next. Itu karena semuanya nggak bisa keluar rumah gitu, Mas. Jadi kan trafiknya naik gitu, Mas. Iya. Iya, betul. Karena udah nggak ada nggak ada kerjaan lagi, kuliah juga kuliah online, kerja juga work from home, akhirnya banyak orang yang
ngepo-ngepoin teman-temannya melalui sosial media, buka-buka referensi lain, belajar-belajar melalui sosial media. Jadi intensitasnya itu sangat banyak. Kemudian YouTube, sekarang YouTube juga sangat banyak viewernya. Begitu mudah mencari subscriber atau mencari view karena memang hampir ada pelonjakan untuk pengguna YouTube. Kemudian bermain game, itu adalah salah satu kegiatan yang pasti dilakukan para masyarakat di era yang sekarang ini untuk mengusir kebosanan. Next. Kemudian selain melalui gadget untuk menghilangkan segala sesuatu kebosanan, sekarang ini yang lagi rame, yang lagi marak, itu adalah hal yang berhubungan dengan hobi. Contohnya apa? Berkebun. Sekarang banyak nih di jalan-jalan raya tuh balehonya bikin apa namanya kayak hidroponik dari pipa gitu, harganya pakai baleho besar seperti itu. Kemudian toko-toko bahan-bahan masak sekarang antrinya panjang sekali. Betul, karena habis itu para penjual akun game-game juga lagi laris. Ya kan? Kemudian yang keempat ini adalah yang paling ramai sekarang, yaitu adalah sepeda. Sekarang orang hobinya hobi olahraga. Mulai beli sepeda semuanya, bareng-bareng bersepeda. Sebenarnya itu hanya untuk mengusir kebosanan aja di rumah. Seperti itu. Namun ada catatan di sini. Kalau dari yang saya analisa ya. Semua hal yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang konsumtif. Karena mereka tidak sadar, mereka beli hidroponik, mengeluarkan uang. Mau bikin masakan, beli bahan banyak, mengeluarkan uang. Padahal di era yang sekarang sebenarnya untuk mencari uang itu juga agak sulit, ya kan? Kita harus benar-benar save money untuk kebutuhan pokok. Namun karena dengan naluri kita untuk bisa menyalurkan hobi, mereka tidak berpikir tentang konsumtivitas itu. Dan ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan sebagai pelaku bisnis seperti itu. Next. Nah, kemudian setelah kita bahas problem yang ada tadi, kemudian kita juga membaca sebuah analisa tentang kondisi masyarakat di era new normal, kita akan menemukan solusinya, yaitu adalah go online. Kenapa go online? Dari segala data analisa yang kita bahas tadi, kita kan sudah dapat gambaran nih. Orang biasanya kebiasaannya ngapain, apa yang dipegang. Akhirnya bisa dapat disimpulkan, kita bisa melakukan melalui online. Termasuk dengan kita berjualan di marketplace, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa bisnis online di era digital dari rangkuman data yang saya dapat. Bisnis online itu tidak hanya mencakup online shop saja. Ada beberapa bisnis juga yang lain yang bisa diterapkan secara online. Contoh nih, kita bahas yang online shop dulu. Online shop itu terbagi ada beberapa, seperti marketplace atau e-commerce, atau kita berjualan di sosial media, Instagram, Facebook, atau yang lebih expert lagi, kita bisa berjual melalui website, ya kan? Kemudian yang kedua, melalui bisnis kreatif. Bisnis kreatif ini juga sangat menjanjikan di era new normal. Seperti apa? Sebagai konten kreator, sebagai selebgram, dan yang terbaru ini adalah sebagai tiktokers. Di sini yang sangat menarik ini TikTok. Iya benar, bisa dikerjakan di rumah. Sekarang kita joget-joget aja, dapat follower, udah bisa dapat endorsan, dapat duit dari situ melalui TikTok. Atau kita bikin bikin Instagram dengan tema-tema khusus, kita akan mendapatkan uang di sana. Jadi selain online shop, kita juga memanfaatkan melalui bisnis kreatif seperti itu. Atau jadi YouTuber, kita bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah food and beverage. Jadi ini kita bahas tentang makanan. Sekarang kan banyak beberapa restoran, beberapa rumah makan harus tutup kan? Dikarenakan memang pemerintah juga menganjurkan untuk beberapa restoran tutup. Atau jika buka, harus menerapkan protokol kesehatan yang benar. Namun, buka pun kebanyakan gambling. Karena pengunjungnya sangat sedikit. Sementara, kalau buka terus akan bayar karyawan, harus bayar listrik lampu.
Akhirnya pendapatan yang didapat akan lebih kecil daripada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Makanya kadang beberapa restoran, beberapa rumah makan, dia memilih tutup untuk sementara sampai menunggu waktu lebih normal. Namun sebenarnya di makanan ada beberapa peluang yang bisa dijalankan. Contohnya, kita jual frozen food. Katakan kita misalkan jual nih, kita punya restoran tentang jual makanan daging steak. Atau kita punya makanan seperti spaghetti. Itu kita bisa akali, kita bikin mentahannya, dengan bumbu-bumbunya kita jadikan sebuah frozen food. Kemudian kita bisa pasarkan secara online. Dengan dikirim, marketnya hanya satu kota aja. Karena kan kalau frozen ada batasan untuk harus berapa jam dia stay di dalam es. Kita bisa memanfaatkan media Instagram, GrabFood, atau GoFood untuk pengiriman dan pemasarannya. Kemudian home resto experience. Ini beberapa yang dilakukan sama beberapa restoran yang ada di Indonesia. Ada beberapa teman itu yang buka restoran, dia itu mencoba bereksperimen maksud saya untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi dia menyajikan makan restoran tapi di rumah. Seperti all you can eat atau segala macam. Tapi dia membawanya dalam bentuk frozen, bumbu-bumbunya dan alat bakarnya untuk langsung dibawa ke rumah customer. Jadi mereka makan di rumah, tapi dengan pelayanan restoran. Setelah makan selesai, diberesin, dibawa pulang lagi sama pihak restoran itu. Inovasi nih Mas ya? Iya, jadi masih bisa kita melakukan istilahnya penjualan dengan beberapa kreativitas yang berbeda seperti itu. Kemudian yang keempat ada on-demand business. Ini seperti kalau misalnya kita punya jasa bengkel, orang kadang malas, ya udah montirnya aja kita kirim ke rumahnya masing-masing dengan membawa peralatan. Jadi Jemput kita bisa, bola, ya? Iya, kita harus bisa menjemput bola. Seperti cuci mobil, cuci motor, ya udah kita bawa peralatan aja ke setiap rumah konsumen untuk melakukan cuci mobil, cuci motor. Home cleaning service juga bisa seperti itu dilakukan. Kemudian ada medis produk, ini juga lagi tren ini, terutama kalau awal-awal COVID. Kalau kita menjual produk medis, itu akan kaya mendadak. Terutama zaman waktu masker masih gila-gilaan, sanitizer gila-gilaan, memanfaatkan keadaan yang ada. Tapi itu jadi peluang bisnis, kalau memang kita tega, gitu loh, bahasanya. Tapi mungkin sekarang udah agak berkurang, karena kan masker kain udah merajalela, jadi masker-masker medis sudah agak turun harganya. Kemudian ini juga inovatif juga nih. Kalau kita misalkan punya bisnis dalam bidang fashion, kita jualan baju nih, baju-baju buat jalan-jalan. Itu saya agak yakin penjualannya akan turun. Karena orang sekarang nggak berpikir lagi untuk jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat ramai. Jadi buat apa beli baju bagus? Untuk kita tidak kemana-mana, tapi kita bisa mikir nih, ada peluang baru. Kenapa kita nggak jual daster aja? Karena kan orang pasti ingin ganti-ganti daster di dalam rumah. Makanya kita bisa berjual home leisure wear. Jadi kita nanti bisa jual kayak baju tidur, piyama, atau celana kolor buat cowok. Jadi produk-produk fashion yang dipakai di rumah itu akan lebih laris. Jadi kita ini sebagai pebisnis harus bisa adaptif untuk melihat keadaan. Sebenarnya berarti ini Mas, kalau begini saya bacanya berarti yang produk yang lain katakanlah seperti formal wear gitu, berarti kebalikannya dia turun gitu ya Mas ya, penjualannya gitu ya. Kan kalau yang home leisure wear ini kan akhirnya kemudian berinovasi, kemudian traffic penjualannya naik gitu, karena kan banyak orang di rumah pakai baju-baju yang biasa, yang santai gitu. Jadi formal wear itu jadinya justru produk premium itu malah semakin menurun gitu penjualannya Mas Didi. Nggak apa-apa, itu kan nanti kan kalau kita misalnya bicara dengan fashion ya, fashion itu kan nggak ada expire atau kadaluarsanya. Betul. Jadi untuk produk-produk kita yang istilahnya untuk jalan itu, biar nggak apa-apa, tidak ada penjualan atau menurun. Tapi kita ada backup produk yang perputarannya cepat untuk membantu cash flow kita agar masih bisa bertahan di era seperti ini, seperti itu. Oke. Jadi nanti misalkan nih 6 bulan lagi nih, pandemi berakhir, orang udah mulai jalan-jalan lagi.
Baru kita keluarkan lagi produk-produk kita yang dulu, setidaknya keuangan kita udah tertata, maksudnya nggak terlalu terpengaruh seperti itu. Sebagai backup plan, daripada kita harus menyerah seperti itu. Kemudian ada beauty on demand, ini juga sama. Kalau misalnya makeup kayak misalkan kita perawatan wajah atau salon, itu bisa kita jemput bola, kita bawa peralatan kita ke rumah konsumen untuk melakukan treatment di rumah konsumen. Kemudian yang terakhir ini yang cukup bagus juga nih, freelance jobs. Kayak misalkan kita bikin website, bikin logo, itu kita bisa kerja di rumah anytime dan anywhere itu, kalau freelance jobs. Jadi dari 8 model bisnis ini yang kita bisa jalankan nih di era new normal. Medianya tetap menggunakan online untuk promosinya, seperti itu. Next mungkin. Nah ini sebuah quote nih, makanya kita ini harus menggunakan teknologi. Menjemput bola dengan pola mempermudah konsumen. Karena dengan perkembangan yang kayak gini, kita tuh sebenarnya sangat mudah untuk bisa beradaptasi. Coba kita bayangkan kalau kita ini kena pandemi di 10 tahun yang lalu. Internet belum terlalu cepat, sosial media belum belum seperti sekarang. Seberapa banyak perusahaan yang harus gulung tikar? Itu kan yang jadi pertanyaan. Karena kita sudah mempunyai teknologi yang cukup bagus untuk membantu kita, di era seperti ini kita harus bisa adaptif. Kita harus menggunakannya. Meskipun kita nggak bisa, kita bilang kita gaptek nih. Bukan kita yang gaptek, kita nggak mau belajar seperti itu. Sementara di luar kan banyak nih tutorial-tutorial, banyak kayak gini ya kan, kayak istilahnya kayak seminar-seminar online. Tinggal bagaimana kita mau nggak sih untuk menggunakan dan belajar seperti itu. Next. Nah, kemudian baru kita pembahasan secara detailnya tentang marketplace, yang kebetulan ini bidang usaha saya. Saya di marketplace ini sebenarnya udah tahun 2015 berbisnis online. Sebenarnya belum marketplace, tapi melalui Instagram. Baru fokus di marketplace ini di 2017 sampai dengan sekarang. Seperti itu. Oke, next Mas. Nah, kenapa nih kita berbicara dulu sebelum kita lanjut di materi ini, kita kenapa nih harus di marketplace? Karena sebenarnya saya mempunyai 10 alasan kenapa kita ini bisa survive di marketplace. Ini adalah yang pertama ini, mudah dan simple. Kenapa kok saya bilang mudah dan simple? Mungkin bagi yang belum pernah menggunakan marketplace sebagai penjual, mungkin kesannya adalah ribet. Tapi yang saya tahu pasti kebanyakan sobat milenial ini menggunakannya sebagai pembeli ya. Sebagai mencari promo untuk beli barang segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai penjual itu sangat mudah dan simple. Karena apa? Kita tidak memerlukan sebuah legalitas yang resmi. Istilahnya kita nih baru punya produk aja nih, belum punya izin untuk usaha atau segala apa, itu tidak masalah. Karena untuk kita daftar di marketplace, kita tidak dituntut untuk menginputkan CV perusahaan atau BT perorangan pun bisa. Dengan barang yang cuma satu, kita bisa jualan kok di marketplace seperti itu. Penggunaannya juga mudah, cara uploadnya hanya seperti upload di sosial media, tinggal masukin foto, kasih judul, deskripsi, sesimpel itu. Untuk kita pemula memakainya. Kemudian yang kedua, Mas Riki, sebelum lanjut, Mas Riki, kalau sebelum ini, apakah Mas Riki juga sebelumnya bisnisnya juga offline gitu, kemudian baru masuk ke marketplace, atau memang di awal sudah langsung ke online marketplace gitu, Mas Riki? Oke, begini, ya saya sedikit cerita ya Mas Rio ya. Jadi sebenarnya basic saya itu, saya dulu tuh sebenarnya saya orang Surabaya asli. Ini sedikit cerita ke belakang ya, nggak apa-apa Mas Rio ya. Boleh Mas Riki. Saya lahir di Surabaya asli. Cuman waktu SD saya harus ikut orang tua ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian pendidikan saya di sana sampai kuliah itu pun di sana sampai lulus kuliah. Kemudian setelah lulus kuliah saya pengen nih kembali ke kota tercinta nih Surabaya. Nggak bisa move on ceritanya gitu.
Kemudian saya minta izin orang tua untuk merantau lagi ke Surabaya sendirian dan cari kerja di Surabaya. Kebetulan alhamdulillah saya bisa kerja di perbankan waktu itu di tahun 2014 di salah satu bank swasta di Surabaya. Kemudian saya bekerja di perbankan itu selama 3 tahun sampai di tahun 2016 akhir. Jadi di tahun 2015 sambil kerja saya sudah jalanin bisnis online melalui sosial media. Dulu tuh Instagram sama Kaskus. Masih ada Kaskus dulu tuh jual beli gitu. Kemudian di tahun 2017 saya mencoba nih peruntungan nih pengen belajar tentang marketplace. Namun di situ saya masih nol. Saya nggak tahu apa-apa tentang marketplace. Kemudian saya tetap pengen belajar tuh bagaimana caranya. Kemudian saya cari nih di internet segala macam tutorial, tapi tidak begitu signifikan untuk memberikan ilmunya secara detail. Sampai akhirnya saya ketemu Instagramnya komunitas Bukalapak Surabaya. Dan kebetulan mereka bikin semacam mini kelas gitu Mas, selama 3 bulan dibimbing, diberikan tahu caranya, cara berjualan dengan baik dan benar. Akhirnya saya ikut kelas itu dan sampai di 3 bulan itu saya baru mengetahui nih cara marketplace itu seperti apa. Dan saya teruskan sampai sekarang. Jadi sebenarnya bisnisnya nih, saya mulai bisnis dari awal itu langsung online, nggak pernah saya melakukan bisnis offline seperti itu. Oke, seru juga ini pengalamannya Mas Riki. Ini saya yakin juga ini pertanyaan sudah banyak sekali dari buat milenial juga. Nanti lanjut di poin 2 sampai berikutnya, nanti baru kita bahas pertanyaan juga Mas Riki. Karena sepertinya nggak bakalan selesai nih kalau pertanyaannya banyak sekali nih. Silakan langsung. Nggak apa-apa, mungkin satu dulu Mas Rio. Oke, ya. Jadi selanjutnya Mas Riki, poin kedua, kenapa sih harus online? Nah, ini juga yang saya bahas tadi, dunianya penjual dan pembeli. Karena sebenarnya marketplace ini perannya sangat vital di perdagangan online. Karena sebenarnya mereka itu sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan karena mempermudah. Di teknologi zaman sekarang kan banyak penipuan nih, transaksi di luar marketplace. Orang udah transfer, barangnya nggak dikirim. Ada yang beli iPhone nih, di offline nih melalui WhatsApp nih. Bener dikirim barangnya, bungkusnya iPhone, ternyata dalamnya sabun. Tapi kan sering itu kayak gitu saya lihat beberapa kasus teman itu. Namun solusinya itu adalah di marketplace. Karena marketplace mereka adalah pihak ketiga yang menengahi dari penjual dan pembeli. Andai kata nih terjadi case seperti itu ya, saya berjualan iPhone, Mas Rio beli, ternyata waktu saya kirim itu saya isi batu nih di paketnya. Pas Mas Rio buka, ternyata isinya batu. Mas Rio bisa komplain di situ di marketplace-nya. Akhirnya di situ nanti ada diskusi antara marketplace, penjual dan pembeli. Jika data salah satunya kuat, maka uang itu akan aman dan akan dikembalikan kepada kita. Jadi istilahnya lebih safety untuk transaksi jual beli melalui marketplace karena ada pengontrolnya. Makanya penjual aman, pembeli aman. Makanya di sini dunianya para penjual dan pembeli seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini fleksibel dan terjamin. Yang terjamin ini yang saya bahas tadi sebenarnya. Karena kalau kita mengirimkan barangnya dengan benar, itu pasti akan aman. Kalau misalnya kita ini menipu nih, barangnya ini yang kita kirim sebagai penjual ya, sudah dikirim dengan benar. Tapi pembelinya nakal, dia pura-pura kok barangnya seperti ini. Itu akan ada diskusi lagi sampai nanti clear, sama-sama kita adu data, yang menang yang mana, yang benar yang mana, nanti akan dibantu oleh pihak marketplace-nya. Jadi memang benar-benar terjamin. Kita bisa meminimalisir penipuan seperti itu. Kemudian fleksibelnya itu adalah bisa dikerjakan di mana-mana. Karena kan kita nggak perlu ngontrol terus. Kalau ada orderan jam 1 malam, kan nanti kan tetap marketplace yang akan notif ke kita di paginya. Jadi kita nggak ada istilah tutup atau buka toko di marketplace. Online 24 jam, 7 hari, 30 hari, 7 hari, 1 bulan. Seperti itu. Jadi full. Next. Fitur dan promo. Nah ini yang sebenarnya paling enak.
Kenapa kok saya bilang fitur dan promo? Kalau kita jualan, istilahnya di toko offline, kita kan harus ada promosi tuh untuk mendatangkan customer. Kalau di marketplace, kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi, karena kan yang promosi mereka. Kayak contohnya Shopee nih, kerjasama sama Blackpink, sama Cristiano Ronaldo. Akhirnya banyak orang berkunjung di Shopee. Yang untung siapa? Penjual yang di Shopee kan. Betul. Semakin banyak orang berkunjung, orang beli, akhirnya diuntungkan tanpa kita harus mengeluarkan biaya untuk promosi lagi, untuk mengenalkan ke orang. Kemudian beberapa fiturnya juga banyak di situ. Bisa free ongkir. Yang nanggung ongkir siapa? Pihak Shopee, bukan kita. Karena kan itu promonya dari Shopee, seperti itu. Next. Yang kelima, sistem hitung otomatis. Nah, ini juga yang simpel nih. Kalau pengalaman saya dulu berjualan di sosial media ya, Mas ya. Kalau ada orang chatting nih, Mas saya mau beli barang ini. Kirim ke Lumajang berapa? Kirim ke Lampung. Saya harus cari dulu nih di internet. Jasa ongkir, pakai JNE berapa, ngetik segala macam, ngetik alamatnya. Iya, tapi kalau di Shopee semua terhitung. Mulai dari ongkos kirim, jumlah barang yang harus dibayar, semua otomatis di situ. Tanpa kita harus ribet lagi. Mau ngeprint labelnya pun tinggal ngeprint. Kita nggak perlu lagi bikin draft, bikin apa namanya istilahnya bikin template untuk label yang akan kita kirim. Di situ sudah disediakan semua. Tinggal print, packing, tempel, berangkat deh. Seperti itu. Kemudian yang keenam, nah ini juga lintas waktu dan ruang. Ini kayaknya bahasanya Avenger ini ya. Lintas waktu dan ruang. Kenapa lintas waktu? Iya, lintas waktu kenapa? Karena saya bilang tadi, full 24 jam non-stop, tanpa tutup, kecuali hari kiamat, biasanya kayak gitu. Atau e-commerce-nya bangkrut, baru tutup. Karena kan mereka melayani 24 jam non-stop. Kemudian, ruang, lintas ruangnya apa? Kita upload sekarang ya, jam 15.50. Orang yang di Papua, 1 menit kemudian udah bisa melihat produk kita. Tanpa harus kita ngirim marketing ke sana. Itulah yang dimaksud dengan lintas ruang. Jadi kita ngupload di Surabaya, orang Aceh, Sabang sampai Merauke pun bisa melihat. Tanpa harus kita kirim tim ke sana untuk mengenalkan produk. Jadi lebih mudah kita bisa memperkenalkan produk kita ke rakyat seluruh Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, SEO friendly. Nah, ini SEO friendly ini apa? SEO adalah Search Engine Optimizer, ya kan? Jadi ini mempermudah kita dalam mencari produk. Jadi misalnya nih pembeli nih mau mencari sepatu atau mencari tas, itu kan dia tinggal mengetik di sana. Nanti akan direferensikan dengan beberapa penjual di sana. Jadi untuk pengguna ini sangat mudah sekali. Kita nggak perlu harus mencari-cari lagi, tinggal klik aja, ketik aja apa yang ingin dibeli, maka akan keluar semua. Namun nanti untuk persaingan penjualnya, itu ada lagi pembahasannya secara teknis. Bagaimana kita bisa survive di marketplace atau e-commerce. Kalau ini kan kita gambarannya ini dulu. Istilahnya ini kita kasih di atasnya dulu nih. Nanti di bawahnya nanti lebih intens, lebih detail biasanya seperti itu. Nanti buat batch khusus aja Mas, buat ini nanti kita. Oh, bisa gitu ya. Karena kan memang gini Mas, ini sesuai data ya. Memang pembeli di e-commerce itu lagi meningkat karena pandemi ini. Namun penjualnya pun sangat meningkat juga karena orang offline-nya nggak bisa, akhirnya mereka lari di online semua. Akhirnya saingan kita semakin banyak. Nah itu bagaimana kita survive? Coming soon nanti Mas ya. Ditunggu batch berikutnya gitu ya Mas ya. Kemudian nomor 8. Nah, kemudian layanannya gratis. Kita nih, sebagai penjual di e-commerce, kita nggak ditarikin apa-apa loh sebenarnya. Kita nggak di-charge untuk sewa lapak di sana, kita nggak dipotong untuk biaya listrik di sana, kita nggak dipotong biaya kebersihan di sana, semuanya itu kita free. Kita tinggal daftar bikin akun, kita upload barang, kita terima orderan, sudah, tanpa ada pembayaran apa-apa. Namun di tahun 2019 kemarin karena ada kebijakan dari pemerintah tentang
perpajakan untuk e-commerce, sekarang beberapa sudah harus dipotong biaya pajak. Kayak misalkan nih di Bukalapak tuh, kategori tertentu tuh ada, misalnya dipotong 1% sampai 5%. Di Shopee, di Tokopedia pun sama. Semua itu tergantung kategori. Ada perinciannya di setiap e-commerce-nya itu sendiri keterangannya. Itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk bayar pajak kita ke negara, dipotong langsung melalui via e-commerce-nya. Itu bukan apa namanya potongan untuk bayar, itu sebenarnya memang kewajiban kita yang dipotong oleh mereka nanti diserahkan kepada negara. Jadi sebenarnya kita di situ nggak ada pembayaran apa-apa, benar-benar full free gratis seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah aman. Aman ini tadi yang saya bahas tadi, memang benar-benar aman seperti itu. Karena memang mereka kan fungsinya seperti itu, mengontrol dari dua transaksi penjual dan pembeli agar sama-sama merasa puas dalam bertransaksi jual beli online seperti itu. Dan yang terakhir adalah COD, bayar di tempat. Ini tadi saya di kolom komentar juga ada ada request ada pertanyaan nih tentang COD ini. Jadi COD ini memang lagi marak ya. Dulu pencetus COD itu adalah Shopee melalui ekspedisi JNT. Mereka itu, Shopee itu Mas, sebenarnya adalah e-commerce yang lahir paling terakhir sebelum pendahulu-pendahulunya. Namun dengan gebrakannya yang sangat besar, dia sekarang ada di peringkat 1 untuk traffic pengunjung ya. Nomor 2-nya ada Tokopedia, yang ketiga ada Bukalapak. Keempat itu kalau nggak salah Lazada, kelimanya Blibli. Karena Shopee itu pencetus COD. Orang lebih merasa aman beli barang jika langsung di rumahnya, ya, tanpa harus ribet transfer atau harus ke Indomaret untuk bayar. Akhirnya orang lebih memilih untuk pembelian melalui COD. Untuk COD sendiri ini fitur yang ada di marketplace itu adanya itu di Shopee, Bukalapak, Lazada, sama Blibli. Kalau Tokopedia belum ada COD. Tokopedia belum ada fitur COD. Seperti itu. Itu tadi lah 10 alasan kenapa kita berbisnis di marketplace. Seperti itu Mas Rio. Oke Mas Rizky. Ini sambil kita nanti bahas berikutnya. Ini boleh Joshua kita buka sesi jawab dari Sobat Milenial. Iya, jadi sudah banyak sekali Sobat Milenial yang memberikan pertanyaan-pertanyaan buat narasumber kita pada sore hari ini. Jadi saya bacakan aja karena terlalu banyak, jadi saya ambil yang sama-sama, yang hampir mirip pertanyaannya, saya langsung bacakan secara bersamaan. Ada dari akun Kirion S dan juga dari Melanitan. Jadi pertanyaannya itu, gimana caranya supaya bisnis kecil yang baru mau dimulai bisa dikenal banyak orang? Serta, nama saya Melani Arya Tanjaya dari Malang. Hai Malang, ingin bertanya, menurut Anda bagaimana cara meningkatkan penjualan pada e-commerce di masa pandemi? Apa saja yang harus penjual lakukan supaya mengatasi masalah tersebut? Bagaimana meningkatkan promosi yang baik dan menarik pembeli dengan menggunakan digital, mengingat promo sudah dilakukan tetapi pembeli belum juga tertarik. Terima kasih. Oke Mas, jadi mungkin pertanyaannya satu-satu aja, nanti aku lupa nih. Oh oke. Pertanyaannya yang mana mungkin satu saya jawab, nanti dijawab lagi gitu ya kan, biar nggak lupa nanti Mas pertanyaannya. Boleh. Ya. Soalnya panjang-panjang pertanyaannya. Ini mirip ya Joshua ya, jadi terkait kalau mau awal usahanya itu untuk memperkenalkan produknya supaya dikenal banyak orang, dan juga tadi kalau masalahnya produknya juga belum dikenal tuh gimana sih supaya gitu mungkin ya. Sebenarnya pertanyaannya ini masih satu garis, jadi sebenarnya nyambung. Jawabannya juga masih satu alur tadi dari dua pertanyaan itu. Jadi untuk yang pertama, bagaimana kita nih sebagai pemula atau baru memulai untuk bisa survive di bisnis online?
sebenarnya satu dulu ini yang perlu kita ingat. Semua seller besar di e-commerce itu berasal dari berjualan seller yang kecil. Iya. Karena kan semua itu adil. Kita memulai bisnis di e-commerce itu dari nol reputasi, dari bagaimana kita mengupload produk pertama, sampai kita mendapatkan rating yang besar, dapatkan penjualan yang besar. Itu semua dari jualan pertama kali dengan kecil. Jadi kalau untuk kita kecil itu jangan berkecil hati. Kita pasti bisa bersaing, kita pasti bisa menjadi seller besar juga di kemudian hari. Tinggal bagaimana kita nanti mau menikmati prosesnya. Proses untuk belajar, proses untuk disiplin dalam mengerjakan e-commerce, seperti itu. Karena sedikit cerita ya, saya dulu juga memulainya juga dengan model yang sangat kecil. Bahkan dulu saya memulai berjualan itu hanya 3 produk saya upload. Saya tunggu pelan-pelan sambil saya belajar sampai akhirnya sampai sekarang masih bertahan untuk berjualan di e-commerce gitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana nih cara kita survive, cara kita promosi biar menarik, ya kan? Sebenarnya enaknya di bisnis online itu kita bisa berkamuflase. Contohnya gimana? Contohnya seandainya saya ini adalah anak kuliahan. Saya mengkos di suatu rumah dengan luasan 3x3 kamarnya. Namun saya di situ memiliki internet, memiliki laptop, ya kan? Saya bisa memvisualkan saya bisa memvisualkan bahwasanya saya memiliki toko yang besar dengan seperti apa. Saya bikin logo nih untuk toko saya, logo yang bagus, nama toko yang bagus. Kemudian saya tata, mulai dari foto produk yang profesional, kemudian deskripsinya juga copywriting-nya bagus, pelayanan yang fast respon. Jadi orang melihat bisnis saya itu adalah bisnis yang besar. Padahal secara eksekusi hanya saya kerjakan di dalam kamar kos. Jadi kita bisa menciptakan image sebuah brand besar hanya mengerjakan dari rumah. Karena kan medianya online. Orang tidak bisa datang langsung real untuk bertemu kita. Seperti itu. Jadi kita bisa misalnya membuat brand kita ini menjadi brand besar terlihatnya. Padahal kita mengerjakan di rumah. Dengan cara apa? Kita harus bisa memvisualkan dengan bagus. Karena kan kalau berbicara dengan digital, itu adalah visual kan yang dilihat ya. Kayak contohnya kita harus bikin logo yang profesional, nama yang bagus, foto produk yang cerah, yang istilahnya detailnya juga bagus, serta copywriting-nya juga yang bagus. Itu akan membantu banget loh. Meskipun kalian baru, tapi kalian start dengan keprofesionalan, insya Allah akan cepat untuk berkembangnya. Seperti itu. Lanjut Mas. Bisa kerjasama dengan teman-teman yang jago sosial media manajemen gitu ya Mas Diki ya? Iya benar. Apalagi ini sebenarnya yang dibutuhkan itu yang jago desain. Jago foto, itu bisa diakses skillnya. Namun bagi yang tidak bisa, jangan berkecil hati. Kalian bisa belajar. Kalau nggak mau belajar, bisa pakai jasa-jasa temennya nih. Bro, fotoin dong produkku. Nanti kalau ada penjualan, kita bagi kamu dapat 5%. Aku 10%. Itu kita sistemnya kerjasama, jangan mengkucilkan kemampuan kita sendiri, tapi masih ada solusi kok di atas semuanya. Betul sekali. Oke, seru banget ini. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rudani Altofunisa. Assalamualaikum, izin bertanya Kang. Di era sekarang yang serba online memberikan dampak positif dan negatif, terutama pada market digital. Dan salah satu dampak negatifnya yaitu kita tidak bisa secara langsung melihat barang yang akan kita beli. Dan sering sekali terjadi kecurangan, entah itu mengenai bahan dan lain-lain. Untuk mengurangi kecurangan tersebut, apa yang dilakukan oleh e-commerce? Oke, jadi ini pertanyaan sepertinya dia berbicara sebagai pembeli ya, untuk supaya aman. Sebenarnya e-commerce itu perannya itu sudah sangat besar. Contohnya kenapa? Karena setiap penjualan kita harus mengisi rating atau ulasan di situ. Kalau memang produk yang datang itu sesuai, kita kasih bintang 5, kita kasih ulasan di situ ada kata-kata, bahkan kan kita bisa menginputkan foto di sana untuk tahu nih produknya benar-benar real nggak sesuai yang ditawarkan.
Kemudian kalau kita berbicara sebagai pembeli, kita memang harus benar-benar memahami, kita harus benar-benar jadi pembeli yang tahu dulu. Kalau kita mencari produk, andai kata kita mencari baju nih, baju kan banyak nih foto-fotonya nih ya kan, ada yang sama-sama ya kan, namun kualitasnya kita nggak pernah tahu. Tapi disitulah ada peran e-commerce, dia memberikan ulasan. Kalian cari ulasan dengan bintang yang paling banyak. Contohnya nih ada bintang 5 dengan penjualan sudah lebih dari 1000. Kalian klik di situ. Kalau kalian niat pengen beli yang bagus, kalian baca tuh ulasannya satu-satu. Ada nggak yang kecewa dengan produknya? Kemudian kan pasti nih ada konsumen yang ngirim-ngirim foto di sana. Kalian lihat foto-fotonya yang barang sudah sampai itu. Sesuai nggak dengan yang kita inginkan? Oh, kalau ini ulasannya bagus nih, fotonya dari konsumen juga oke-oke semua. Berarti seller itu recommended untuk kita lakukan pembelian di situ. Kadang nih orang ini tertipu karena dia tidak teliti dalam membaca deskripsi, dalam membaca ulasan. Jadi asal beli gitu loh. Nggak diteliti dengan benar seperti itu. Mas Joshua. Jadi itu Ricky, nanti kalau tadi yang terkait rating itu juga pengaruh ke penjualnya juga ya Mas Ricky ya nanti. Betul, rating itu sangat berpengaruh Mas. Makanya kita sebagai seller, kita harus benar-benar menjaga pelayanan. Kalau yang kita tawarkan itu barang ini, kita harus kirim dengan barang yang sama. Karena kalau kita dapat rating jelek, itu akan berpengaruh nanti dengan konsumen kita. Hilang rasa trust di situ. Itu sampai ada, mungkin kejadian yang paling fatal itu kemudian dari e-commerce-nya sendiri kemudian langsung menutup lapak dia gitu. Kalau memang misalnya nih, ada nih seller nih, ngupload 10 produk nih, 10-10-nya kejual, tapi ratingnya 1-1-1 semua, barangnya tidak sesuai. Itu pihak e-commerce ada wewenang untuk men-take down akun tersebut. Biasanya nanti akan ada pemberitahuan, akun Anda telah melakukan pelanggaran seperti ini. Akan ditutup sama pihak e-commerce-nya, karena memang tidak sesuai mengirimkan produknya. Karena di e-commerce itu sekarang ada sistem penalti, Mas. Kalau kita mengirimkan produk tidak sesuai, akan ada poin pelanggaran 1. Atau kita tidak mengirimkan pemesanan, karena mungkin stok habis, kita tidak kontrol, kita akan dapat poin nanti 2. Sampai nanti ada poin tertentu, akan ada tindakan dari e-commerce, entah itu nanti di-banned beberapa hari, atau di take down, atau segala macam seperti itu, untuk mengamankan macam peringatan gitu Mas ya. Iya, seller-seller yang benar aja yang berjualan di situ, yang nakal-nakal biar hilang gitu loh, nggak mengganggu pembeli seperti itu. Oke, seru ini security-nya buat pembeli dan penjual juga ya. Iya benar, mikirin dua-duanya kok e-commerce itu. Seru. Oke, Joshua silakan. Iya. Betul. Jadi ternyata saat ini kita lagi live langsung di YouTube. Jadi kita juga sudah dapat pertanyaan langsung dari sobat milenial yang menonton secara live di YouTube. Pertanyaannya yaitu, dengan banyaknya penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan seperti yang sudah dijelaskan pemateri, adanya cybercrime dengan pola phishing atau pengelabuhan. Bagaimana cara mengatasi dan juga melawan pola phishing tersebut? Terima kasih. Ini pertanyaannya dari Kairu United 93. Oke, phishing ini memang lagi rawan ya. Beberapa e-commerce juga memang ada phishing. Sebenarnya phishing ini kesadaran dari kita. Kita kalau misalkan kita sebagai penjual nih ya, kalau kita laku, terlihat nih toko kita laris, pasti ada oknum-oknum nakal yang mengincar kita nih untuk melihat kelengahan kita. Contoh phishing nih, ada nih di beberapa marketplace nih. Jadi mereka itu bikin akun seolah-olah adalah akun official dari marketplace tersebut. Akhirnya mereka chatting pribadi di toko kita. Anda telah melakukan pelanggaran segala macam dengan mengirimkan link phishing. Anda harus mengklik ini untuk konfirmasi kecurangan Anda. Yang harus kita cermati sebagai penjual, kita harus tahu dulu tuh linknya itu seperti apa. Kalau linknya itu memang official, misalnya tokopedia.com/gini atau shopee.com atau kayak gini, itu lebih baik ditanyakan dulu terhadap CS aslinya si e-commerce. Jangan langsung diklik. Kalau kita panik, kita langsung ngeklik, kita masuk di website yang abal-abal dari link itu, maka data kita akan tercuri semuanya. Kalau kita ada saldo di situ, maka akan terkuras habis, biasanya seperti itu. Jadi cara menanggulanginya,
kalau lebih aman lagi, kalau kita sebagai seller paling enak itu kita join di komunitas. Jadi kalau misalkan ada case seperti itu, kalian bisa rembuk nih di grup komunitas. Screenshot aja nih chattingnya, tanya di teman-teman. Ini aman nggak nih? Kok aku ada dapat chatting pelanggaran seperti ini? Pasti kan teman-teman kan banyak pengalaman yang lain loh, dan juga pasti ada tim-tim khusus yang ada di grupnya komunitas. Mereka akan cepat bantu untuk men-take down akun-akun yang nakal tersebut. Yang penting kita itu harus cermat lah, jangan panikan, harus diteliti dulu link yang dikirim orang itu aman atau tidak, seperti itu. Jadi dari diri kita sendiri. Karena kalau di luar itu, pihak e-commerce itu sangat sulit untuk mengontrolnya. Karena kan itu di luar dari kegiatan transaksi di e-commerce-nya sendiri kan. Itu link-link yang akan didirect ke website lain, seperti itu Mas Joshua. Oke, ini semacam spam juga gitu Mas ya? Iya, pasti ada spam seperti itu. Itu merugikan banyak teman-teman yang memang kurang teliti itu sampai dananya hilang 10 juta, itu langsung dikuras. Biasanya dibelikan voucher pulsa, voucher game sama si itunya yang orang nakalnya itu tadi. Oke. Semoga tidak terjadi di Mas Riki dan teman-teman semuanya ya yang melakukan. Yang penting kita lebih aware lah, lebih waspada terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Oke, Joshua, mungkin kita hold dulu Joshua untuk pertanyaan berikutnya. Iya Pak, oke. Baik. Ya, Mas Riki, kita kembali lagi kita ingin expand lagi gitu terkait dengan kenapa sih kita harus lakukan bisnis ini secara online sekarang ini. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan, Mas Riki? Gimana? Ulangi, agak putus-putus. Oke, kita hold dulu untuk yang pertanyaannya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi tadi kan kita bahas juga tentang marketplace gitu. Kemudian kita masih belum yakin betul kita bakalan harus belanja atau mungkin kita harus berbisnis secara offline ini. Kita belum tahu bagaimana langkahnya atau bagaimana yang harus dilakukan di awal dan kenapa harus kita online gitu Mas Diki. Oke. Siap. Jadi nanti ada beberapa slide lagi nih untuk bagaimana kita memang kenapa harus online itu ya. Nanti ada beberapa slide yang akan saya jelaskan untuk lebih detail. Silakan. Saya boleh izin 1 menit Mas. Ini ada sedikit sebentar ya, 1 menit aja. Oke, boleh silakan. Mungkin ada. Mohon maaf semuanya ya. Iya. Baik. So, mungkin ada informasi untuk sobat milenial terkait dengan programnya Universitas Widya Kartika ini. Dan ini saya juga lupa tadi nyapa teman-teman yang ada di YouTube karena apresiasi buat sobat milenial semua. Hari ini kita sampai audiens di atas 200. Kemudian kita kan teman-teman yang belum bisa masuk ke Google Meet, kita live-kan juga di YouTube supaya informasi batch ini bisa tersampaikan ke sobat milenial karena kita ingin belajar juga ya, Joshua ya. Betul Pak, betul. Pingin tahu gimana sih memulai bisnis online lah di e-commerce kayak gini di masa pandemi. Ini kembali. Mohon maaf tadi terganggu sedikit. Iya, kita juga ngobrol juga sama Joshua. Sepertinya kita juga sudah mulai terinspirasi pengen berbuat bisnis online gitu. Belum tahu harus gimana ini awal. Tambah banyak saingannya nih. Boleh lah bagi rezeki kan Mas ya lewat bisnis online. Insya Allah marketnya lebih luas kok kalau semakin banyak. Amin. Silakan Mas Riki. Oke, lanjut lagi untuk materi berikutnya ya. Boleh, silakan dari teman-teman control room. Sepertinya tadi ada orderan banyak ini kayaknya. Itu lupa ngabarin tadi. Ada beberapa kurir yang datang, jadi harus. Oke. Oke, silakan Mas Riki. Ya ini saya akan sharing kenapa kita harus online sih. Sebenarnya untuk yang di poin next Mas coba. Nah, sebenarnya untuk yang di poin ini itu sudah saya jelaskan di 10 alasan tadi. Jadi ini sebenarnya untuk yang materi ini lebih ke
persiapan diri kita nanti yang akan kita bahas sebelum kita terjun di dunia online. Karena online memang kalau yang dari saya jelaskan itu mudah, indah, dan enak. Tapi sebenarnya di situ ada proses-proses yang memerlukan effort atau semangat yang tinggi juga, terutama kedisiplinan kita seperti itu. Next. Nah, di online itu memang banyak banget yang dapat kita untungkan. Selain adanya penjualan atau pembelian, kita itu dapat beberapa hal lagi di situ. Yang pertama adalah product promotion. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mempunyai sebuah produk, promosinya di online itu, terutama di marketplace, sangat mudah. Kita upload sekarang, seluruh Indonesia bisa melihat, bisa tahu produk kita yang kita tawarkan. Jadi promosinya itu lebih mudah dalam kita memasarkan untuk menggait market yang lebih besar. Kemudian yang kedua, product introduction. Jadi pengenalan kita juga lebih mudah kalau di online. Kita nggak perlu nih ketemu orang baru, kita jelaskan produk kita. Ketemu orang baru lagi, kita jelaskan produk kita. Capek kan lama-lama seperti itu. Tapi kalau di online, tinggal upload aja satu video yang menjelaskan semua tentang produk kita. Orang akan melihat di sana seluruh Indonesia, tanpa kita harus mengulang-ulang untuk memperkenalkan produk kita. Kemudian yang ketiga, sale. Yang pasti dari bisnis online kita akan mendapatkan penjualan. Dan yang keempat, database management. Ini nih yang penting nih. Kalau kita di marketplace, semakin banyak customer kita akan mendapatkan database yang sangat besar juga. Contoh database apa sih yang bisa kita dapat? Setidaknya kita bisa dapat nama dan nomor teleponnya nih. Kemudian nomor telepon atau namanya bisa kita save di handphone kita. Someday, kalau kita launching produk baru, kita bisa langsung broadcast di WA kepada customer-customer kita yang sudah terdata di jualannya kita. Jadi memang bisnis online ini sangat memberikan database yang sangat bagus. Ini yang paling besar sebenarnya, investasi yang paling bagus itu di database. Karena kita mendapatkan data konsumen dari Sabang sampai Merauke, itu terdata semua. Kita dapat semua dari nama, nomor telepon, bahkan alamatnya pun kita dapat. Kalau kita bicaranya di era sebelum online, orang minta database ini kan harus survei dulu nih, dari door to door untuk minta nama, minta nomor telepon. Kalau sekarang nggak usah, itu bisa mendapatkannya langsung melalui online. Kemudian yang terakhir, scale up bisnisnya itu bisa sangat cepat. Karena kan kita mudah nih promosinya. Kita mudah mengenalkan produk kita ke masyarakat Indonesia. Akhirnya bisnis kita lebih cepat naiknya. Karena lebih banyak dikenal orang sudah melalui bisnis online ini tadi. Kemudian next. Nah, ini hal-hal yang menguntungkan nih. Hanya stay di rumah, masih berpenghasilan. Karena kan 24 jam non-stop tuh. Mereka yang mengelola. Kita hanya terima orderan, balasin chat, kirim produk, cair deh dananya. Hanya di rumah aja, mentingin HP sama laptop. Seperti itu. Kemudian, salah satu segmen bisnis yang bertahan di kondisi pandemi COVID-19. Yang kita bahas tadi, online, terutama e-commerce, memang di pandemi ini ada terjadinya peningkatan karena habit orang yang berubah, lebih nyaman beli online ketimbang offline karena harus keluar. Kemudian pengembangan bisnisnya juga lebih fleksibel, tergantung dari kita maunya sebesar apa nih usaha kita. Kalau memang kita kepinginnya omsetnya miliaran ya bisa aja, tergantung effort yang kita yang kita lakukan. Kalau kita niat, semangat, 24 jam nggak tidur, mantengin e-commerce terus, bisa aja omsetnya nanti beratus-ratus juta, tergantung mindset kita sendiri nanti yang bentuk pengennya sampai seperti apa bisnis kita. Kemudian low cost itu memang kita nggak perlu bayar di sana kan, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu sewa ruko, tinggal di rumah aja, upload produk, udah dapat toko kita, dapat pengunjung, dapat pembelian, tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kita istilahnya sewa toko, bayar listrik, atau bayar cleaning service, terus segala macam. Kemudian next, media untuk berbisnis online. Nah, ini medianya sebenarnya ada banyak di luar dari marketplace tadi atau e-commerce ya. Next. Itu ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WA bisnis, itu semua bisa dibuat bisnis. Kalau Facebook ini apa? Kita bisa melakukan Facebook Ads, tapi ini ada modal untuk beriklan.
Tapi Iya. ada juga nih media Facebook yang gratis, namanya Facebook Marketplace. Udah pernah coba belum? Wah, baru dengar kayaknya. Belum denger ya? Kalau kita buka platform Facebook ya, entah itu di smartphone atau di laptop, coba cari aja, ada di situ bulat-bulat, tulisannya Marketplace. Di situ diklik aja. Di situ Facebook itu punya Marketplace. Jadi dia konsepnya seperti OLX. Facebook tidak menjadi pihak ketiga, hanya menjadi penyedia tempat untuk jual beli saja. Jadi nanti untuk pembayaran sama pengiriman itu tergantung penjual dan pembeli, dealnya seperti apa. Dan kalau ada penipuan, Facebook tidak tanggung jawab. Jadi konsepnya itu bukan e-commerce dia, marketplace seperti di OLX gitu. Itu gratis semua juga itu, tapi itu marketnya juga cukup besar loh mas. Karena dari kita jualan di marketplace Facebook, kita bisa share ke grup-grup jual beli juga di situ secara gratis. Untuk Bisa diarahkan ke ini ya, ke Iya. e-commerce yang kita punya lapak di sana ya. Benar, bisa kita kirim ke grup-grup gitu dalam satu kali klik tuh. Kalau kita nih join nih di 10 grup, kita Iya. posting di marketplace tuh. Nanti ada pilihannya, kita tinggal klik mau dikirim di grup mana aja agar produk jualan kita banyak yang melihat seperti itu. Wah, ini baru nih, saya belajar nih. Kemudian Instagram, kalau Instagram ini juga beriklan juga, sama juga harus ada modal untuk kita Instagram Ads untuk bisa mendapatkan market yang lebih luas seperti itu. YouTube ini bisa buat jualan nggak? Bisa lah. Kita bikin sebuah konten tentang produk knowledge kita. Kita bikin nih cara sinematografinya nih, supaya videografiknya nih cara kreatif gitu, membuat orang menarik. Kemudian deskripsinya sertakan di situ nomor WA atau link marketplace kita untuk terjadinya transaksi jual beli. Jadi masih bisa YouTube untuk dipakai media promosi bisnis online. Kemudian untuk TikTok ini juga sama konsepnya dengan Instagram atau YouTube seperti itu. WA bisnis juga untuk follow up sih sebenarnya. Kemudian next. Nah ini untuk data aja sih, data pengguna sosmed di kuartal ketiga nih. Jadi di Indonesia sendiri pengguna Facebook itu sudah di atas 120 juta, atau bisa dibilang 50% warga Indonesia udah mempunyai Facebook. Entah yang tua, yang muda, mungkin yang separuhnya itu yang masih balita mungkin ya, yang belum bisa ngetik mungkin ya. Sisanya udah punya Facebook semua. Karena Indonesia ini 5 besar negara terbanyak pengguna sosial media di dunia. Ini itu ya datanya kuartal ketiga 2019. Saya belum update di tahun 2020. Lonjakannya itu lebih dari 40% malah. Karena orang di rumah semua, jadi akhirnya pengguna sosial media semakin meningkat seperti itu. Jadi ini sangat berpeluang buat kita untuk berjualan di dunia digital seperti itu. Next. Nah, ini adalah beberapa marketplace populer yang dipakai di Indonesia. Ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli. Padahal masih banyak lagi. Ada Zilinggo, ada JDID, ada belanja.com, ada Matahari Mall. Sebenarnya banyak platform. Kalau kita nih sebagai pelaku bisnis mas ya, kita sebagai penjual nih, kalau bisa kita jangan terlalu idealis dengan salah satu marketplace. Kalau ada kesempatan jual semua nggak apa-apa, jualan di semua marketplace. Jadi kita mau buka pintu rezeki itu dari mana aja. Ya kan? Jadi semakin banyak kita buka marketplace, semakin banyak juga orang yang bisa melihat produk kita dan beli produk kita seperti itu. Tinggal bagaimana kita kuat nggak mempelajari semuanya itu. Seperti itu. Next. Nah, ini data juga dari saya ngambil dari iPress di kuartal pertama 2020 ini sebelum pandemi. Jadi untuk pengunjung bulanan nomor 1 itu Shopee. Sekitar berapa ini? 71 juta per bulannya. 71 juta orang pengunjungnya. Masa kita dari 71 juta tuh nggak bisa dapetin 0,01% untuk beli di toko kita. Iya kan? Udah berapa puluh ribu orang gitu. Kan impossible kalau nggak ada penjualan. Daripada harus buka toko secara fisik gitu mas ya. Iya. Ini kan 71 juta nih, coba dikumpulin dalam satu tempat gitu. Sebanyak apa manusianya dalam 1 bulan? Kota Surabaya aja nggak cukup bisa untuk menampung 71 juta orang. Berdiri semua. Iya, berdiri semua.
Kemudian nomor 2 ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Oh, ada banyak tuh, ada Bineka, ada Zalora, Orami. Itu mungkin beberapa e-commerce juga itu. Next. Nah, ini kalau media jualan online mandiri. Mandiri ini bukan maksudnya Bank Mandiri ya. Ini online itu online mandiri yang maksudnya yang di luar dari marketplace. Kita bisa melalui website store atau aplikasi yang kita bikin. Sekarang banyak kok jasa-jasa bikin aplikasi Android atau iOS buat katalog produk kita seperti itu. Istilahnya untuk membuka peluang aja sih di tempat lain seperti itu. Next. Nah, ini ada 5 alasan kenapa kita harus online. Ini sebenarnya sudah kita bahas di 10 tadi. Mungkin next aja, Mas. Next. Ya, memang tadi modalnya sedikit kan ya. Next lagi. Yeah. Mudah dan bisa dikerjakan di mana aja. Next. Big market. Marketnya yang pastikan luas seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita mau expand ke luar negeri itu juga bisa kita. Tapi bukan melalui marketplace, karena kan marketplace kan dia fokusnya adalah market Indonesia seperti itu. Kalau kita bicara tentang digital secara global. Next. Flexible time, yang pasti tadi 24 jam non-stop kita bisa mengerjakan. Next lagi. Next. Big data, database yang memang tadi yang saya bahas juga udah. Next. Nah, yang ini yang sebenarnya mau saya jelaskan, ini yang paling penting nih. Setelah kita tahu nih, bingar-bingarnya marketplace nih, seperti apa, baru kita harus mempersiapkan 5 hal ini yang harus kita siapkan sebelum memulai. Karena kadang orang itu melihat kemudahan online tanpa mempersiapkan diri, hingga akhirnya baru jalan 3 bulan, nggak dapat orderan, udah berhenti karena sepi. Seperti itu. Oke, next. Ya, yang pertama itu memang harus kita mindsetkan dulu nih. Kalau kita yakin di bisnis online kita bisa bertahan, kita bisa sukses di sana, kita harus tanamkan dulu di pemikiran kita. Saya yakin nih, di online saya bisa sukses. Gitu. Kalau kita sendiri nggak yakin, gimana kita bisa memulai di situ. Oke, next. Nah, setelah mindsetnya sudah terbentuk, barulah kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin kita belajar. Kita harus mengetahui nih dari sumber-sumber mana aja nih. Sekarang kan di YouTube banyak orang sharing-sharing tentang bisnis online. Kemudian kita harus bisa sering-sering kalau misalkan ada kelas-kelas online, kalau kita memang punya dana lebih untuk investasi, nggak apa-apa. Itu adalah investasi otak, itu sangat berguna nanti di kemudian hari. Terutama kita kalau mau investasi di dunia digital, karena kan semakin ke depan digital ini semakin berkembang. Jadi ilmu ini semakin update, sangat cepat loh digital ini. Kalau kita nggak segera update diri, kita kan semakin tertinggal seperti itu. Makanya kita harus disiplin nih, disiplin mengerjakan upload produk, disiplin membalasi chat customer, disiplin belajar. Karena satu ya, kalau kita lambat beberapa jam aja membalasi customer, mereka akan beli di toko lain. Oke. Karena kan meskipun produk kita lebih murah, tapi oh ini lama pelayanannya nih, di chatting aja lama, apalagi nanti kalau order pasti lama kirimnya. Akhirnya dia selingkuh dengan toko lain. Jadi kita harus diusahakan untuk disiplin fast respon kalau di online seperti itu. Iya. Yeah. Karena ini begitu ya. Mereka ini tipikal sekarang ini kan orang-orang lebih suka dilayani tuh cepat gitu. Mereka masih belum coba mereka di saat sebelum ada teknologi gitu, masih dulu zamannya surat-suratan gitu. Jadi gini Mas, jadi kalau misalnya ada konsumen ya, dia chatting kita, itu dia tidak chatting kita aja, dia chatting ke beberapa toko lainnya dengan produk yang sama. Siapa yang lebih cepat membalasi, siapa yang memberikan pelayanan tercepat, dia akan beli. Biasanya seperti itu. Makanya kita tutup pelayanan. Iya, selain paling murah biasanya mereka paling cepat juga yang dicari. Soalnya dia sudah menentukan produk A ya, dia akan chatting beberapa toko dengan produk yang sama, dia akan melihat. Karena mereka tuh, customer itu pengennya cepet. Kadang baru order aja udah tanya, sampainya kapan? Gitu. Padahal kita nerima orderannya belum kita print labelnya udah nanya sampai kapan gitu. Saking pengennya cepet datang gitu. Kita harus sabar, kita harus kasih penjelasan secara
Jadi kita sebagai sellernya harus mengalah terus sama pembeli dalam pelayanan itu, biar mereka itu seolah-olah menang lah. Padahal kita balasnya juga sambil jutek-jutek gitu kan nggak apa-apa, nggak kelihatan. Yang penting kata-katanya santun seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Konsisten itu adalah kuncinya. Kalau kita nih, mindset kita, aku yakin di marketplace aku bisa berhasil, aku disiplin, tapi hanya berjalan 3 bulan. Padahal di situ masih penjajakan proses. Akhirnya mundur nih, rehat. Ternyata 6 bulan lagi pengen mulai lagi dari nol. Karena tidak ada konsistensi di situ. Jadi kalau memang yakin, jalani dulu lah. Jangan sampai kita kehilangan konsistensi diri kita seperti itu. Kemudian yang keempat adalah proses. Ini nih yang berat nih. Kayak bilang tadi, kadang orang 3 bulan nggak laku, udah stop. Aku bukan di sini nih, passionnya nih, bidangnya, barangku jelek. Mereka tidak menikmati proses, padahal di situ kita adalah proses pembelajaran. Kalau memang produk kita nggak laku, kita harus evaluasi apa yang salah, apa harganya kemahalan, atau foto produknya jelek, jadi orang nggak tertarik, atau pelayanan kita kurang bagus. Di situ adalah kita proses introspeksi diri, menikmati proses, kita belajar. Saya itu memulai itu 3 bulan pertama hanya mendapatkan penjualan sebulan hanya 5 produk. Tapi saya tetap survive, akhirnya kemudahan itu datang di saat 6 bulan pertama. Jadi 6 bulan pertama itu sudah mulai rutin 10 produk sehari, kadang 5 produk, tapi setiap hari saya udah dapatkan orderan di bulan ke-6. Berarti kan sudah saya menemukan pola nih. Saya sudah disiplin, lakukan disiplin, saya sudah konsisten bertahan selama 6 bulan. Saya nikmati proses untuk evaluasi, sampai akhirnya bisa berkembang. Tahun pertama udah sangat menjanjikan, dan akhirnya saya kembangkan terus sampai sekarang ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah percaya akan hasilnya. Jadi kalau kita memang udah yakin, udah pasti percayalah, kita harus percayalah. Orang lain aja bisa sukses di sini, kenapa saya enggak? Kalau saya enggak bisa sukses, berarti kan ada yang salah pada diri saya. Saya udah enggak percaya duluan di sini, seperti itu. Oke? Kemudian, next. Nah, terima kasih untuk itu sharing yang terakhir itu. Saya lanjut ke Mas Rio, monggo Mas Rio. Waduh, seru banget. Tapi sebenarnya ilmunya juga nggak sampai di sini aja, banyak sekali trik-trik di dalamnya gitu Mas Riki ya. Nah, ini sebenarnya kan untuk apa ya? Untuk open mindset aja dulu. Seberapa besar sih peluangnya? Tapi nanti kalau sudah terjun ke marketplace, lebih pusing lagi dari ini. Karena banyak hal-hal teknis yang benar-benar kita kerjakan. Tapi yang pasti berhubungan dengan 5 hal tadi yang harus kita siapkan tadi itu. Kita harus belajar cara membaca algoritma, kita harus belajar cara menyiapkan produk sajian yang bagus agar ada orang tertarik, seperti itu. Jadi teknisnya masih banyak sebenarnya. Oke, ini juga sangat luar biasa banget nih Mbak mindset kita semua ini. Oke, Joshua bisa dibantu mungkin untuk langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya? Ya, baik Kak. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk yang dari sobat milenial. Wow, lumayan banyak, pertanyaannya berkualitas semua. Jadi ada dari Nurjana. Jadi dipersilakan kalau ada sobat milenial yang bernama Nurjana yang masih bergabung sampai saat ini, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya sendiri kepada Mas Riki. Oke. Nurjana, silakan Nurjana. Nurjana. Masih aktif Nurjana? Nurjana dari IAIN Kudus. Halo. Nah, silakan Nurjana, perkenalkan diri dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari IAIN Kudus. Saya mau bertanya, untuk e-commerce itu kan identik dengan teknologi dan digital, kan ya? Dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswi untuk bisa mengajak para masyarakat awam, utamanya pelaku UMKM yang notabene minim tentang pengetahuan teknologi? Kan banyak tuh UMKM yang belum menjalankan usahanya itu dengan pemasaran share online atau digital marketing. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan bahwa
di digital marketing itu malah nanti bisa menambah laba atau menambah profit dari UMKM tersebut. Namun dengan cara yang tidak menggurui seperti itu. Terima kasih mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya Gimana? jawab ini Mas Rio ya. Boleh, Mas Riki. Seru banget ini pertanyaannya nih. Ini memang beberapa kendala. Kebetulan juga gini ya, saya juga kan bergerak di komunitas. Komunitas ini juga ada visi membantu UMKM, UKM yang ada di Jawa Timur khususnya. Jadi kita juga beberapa bikin workshop, bikin kelas juga di beberapa kota-kota di Jawa Timur seperti itu melalui komunitas Bukalapak ini. Kemudian kalau untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Nurdiana tadi, sebenarnya memang kesulitannya seperti itu. Kebanyakan pelaku UKM ini adalah orang-orang yang usianya istilahnya sudah bukan kaum milenial lagi ya. Jadi kalau misalnya kita ajak berbicara tentang masalah teknologi, mereka pasti beralasan, aku gaptek, mau pegang HP aja nggak bisa, segala macam. Jadi untuk kita mengajaknya untuk dulu online itu akan sangat susah. Namun sebenarnya ada trik nih. Sebenarnya orang itu orientasinya adalah hasil. Kalau orang itu tahu hasilnya itu sangat bagus, pasti mereka nanti akan mau untuk belajar. Karena sudah jelas hasilnya. Caranya adalah dengan Mbak Nurjana, kalau memang mau membantu, Mbak Nurjana ambil aja produknya. Bu, sini saya bantu jualin. Mbak Nurjananya yang belajar tentang e-commerce. Mbak Nurjana upload produknya si UKM itu dengan konten yang bagus, dengan copywriting yang bagus, sampai nanti ada penjualan. Kalau memang nanti e-commerce-nya Mbak Nurjana, toko online-nya rame, otomatis kan UKM-nya seneng, barangnya keluar terus dari penjualannya Mbak Nurjana. Nanti lama-kelamaan mereka akan bilang, iya ya Mbak ya, di online rame ya, coba dong aku ajari pelan-pelan, baru mereka akan, mindset-nya akan berubah karena melihat hasilnya lebih dulu, seperti itu. Tapi kalau memang mereka itu belum mengetahui hasil, mereka akan ogah-ogahan. Tapi kalau kita mengawalinya dan kita mendapatkan hasil yang bagus, insya Allah para UKM itu akan tertarik untuk mempelajari secara pelan-pelan untuk bisnis di dunia digital. Seperti itu Mbak Nurjana. Jadi kita harus mencontohkan dulu. Seperti itu. Kalau sudah profit langsung pasti. Iya, Mas Riki. Kalau profit, apalagi penjualan misalnya banyak nih. Wah iya keluar terus barangku. Mbak ajarin dong pelan-pelan gitu. Pasti itu. Kalau awal-awal masih solu-solu biasanya. Oke. Baik. Yeswa ada lagi? Semoga ini Pak ya, jawabannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama Mbak Nurjana. Ya, terima kasih untuk Mas Riki yang sudah menjawab, untuk pertanyaannya juga Mbak Nurjana, terima kasih. Baik, karena waktu juga sudah mepet dan ini masih banyak banget pertanyaannya, jadi saya hanya membacakan satu pertanyaan terakhir, yaitu dari Abi Widodo. Jadi pertanyaannya, sebelumnya saya sempat menjadi manajer kedai kopi Tugu yang bangkrut karena pandemi. Yang saya rasakan memang permasalahan utamanya adalah kesulitan mencukupi biaya operasional yang dibebankan setiap harinya tidak sebanding dengan pendapatan per hari. Beberapa orang menyarankan saya untuk mencoba melakukan penjualan melalui online dan berupaya meningkatkan konten kreatif di sosial media. Perhitungan biaya untuk mendanai konten kreatif dan sosial media di saat krisis or less income, karena kan agak sulit menghitung pengaruh biaya variabel atas admin sosmed dan konten kreator terhadap penjualan. Ini dari Abi Darin Widodo, Sti Perbanas, Surabaya. Oke, wah ini pertanyaannya agak teknis banget ya. Memang gini, untuk kita menghitung variabel untuk kita promosi di dunia digital, itu memang kita kan nggak bisa menghitung secara signifikan toh. Semua itu berdasarkan dari data. Cuma bagaimana kita bisa mendapatkan data itu, kita mulai aja dari sesuatu yang kecil dulu. Misalkan contoh tadi di kedai kopi kan ya, kita bikin aja dulu kemasan, kemasan yang untuk pengiriman, kayak misalkan botol-botol gitu. Kemudian kita coba foto-foto aja dulu melalui HP. Kita posting di Instagram kita lihat dulu respon dari masyarakat terhadap produk kita yang dalam kemasan itu.
Kalau memang dari secara organiknya itu udah mendapatkan penerimaan yang bagus, baru kita harus siapkan dana untuk menjangkau lebih luas lagi seperti itu. Kayak contohnya nih, kita punya kedai kopi dengan Instagram followernya 1000, ya kan? Kemudian karena toko offline kita ini agak sepi, akhirnya kita berinovasi, kita bikin kemasannya itu dalam bentuk botol, biar kita bisa kirim kepada pelanggan-pelanggan kita tanpa harus berkunjung ke kedai kita. Kemudian kita bikin nih kemasan yang bagus, kita foto di Instagram kita lihat respon di situ, kita upload story-nya, kita bikin feed di situ, kita lihat like-nya berapa, atau kita juga bisa melihat interaksi kepada follower Instagram kita. Kita bikin posting botolnya seperti ini. Ini enak nggak nih? Misalnya cocok nggak nih kalau untuk menemani kita ngopi di rumah? Kita bikin survei seperti itu. Kita lihat responnya seperti apa. Kalau memang nanti responnya bagus, melalui follower kita bisa expand, melakukan iklan dengan market yang lebih luas dengan di daerah sekitar situ. Kita bisa mendapatkan follower menambah, akhirnya kita juga bisa melakukan pemasaran produk lebih jauh lagi dengan kalkulasi biaya, mulai yang dari kesanggupan kita dulu aja. Jadi kita nggak usah menakar dulu. Misalnya kita punya budget 100.000 nih satu hari untuk iklan. Coba aja dulu 100.000. Menghasilkan berapa? Kalau misalnya menghasilkannya tidak sesuai, kita ubah dulu konsep beriklannya, konsep tampilannya seperti apa. Sampai kita menemukan pola yang cukup bagus. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu, kita anggarkan biaya promosi dengan semampunya kita dulu aja. Setidaknya kita mencoba dulu sampai dapat data dan hasil di situ. Seperti itu. Yeah. Sepertinya ini kejadiannya mirip dengan yang kalau kita baru memulai usaha gitu Mas. Jadi mikirkan, iya. Wah, Kita mikirkan biaya, nanti biayanya gini, nunggu ngumpulin modalnya habis-habis. Mending kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau ada untung, kita expandkan dulu. Jadi paling enak tuh gini Mas, kalau ini ada sedikit rumus ya, sedikit mancing ya. Kalau kita sebagai pemulai usaha ya, kita harus siapkan modal. Misalkan kita punya modal 1 juta. Di saat itu ada terjadi keuntungan, kita jangan ngambil dulu. Keuntungan itu kita belikan produk lagi, sampai nilai 1 juta itu bisa berkembang semakin banyak. Jadi jangan ada keuntungan sedikit kita ambil, keuntungan sedikit kita ambil, itu nggak akan mengembangkan bisnis kita. Jadi kalau memang kita ingin mulai usaha, uang usaha itu ya itu aja yang diputar, ada keuntungan diputar dulu. Nanti kalau memang sudah menurut kita sudah mencukupi, baru kita ambil, kita gaji diri sendiri. Jadi uang untuk bisnis menggaji diri kita. Jangan anggap uang bisnis itu uang kita. Yang ada kita nggak akan berkembang seperti itu. Jadi biar aja itu circle bisnisnya berputar gitu. Seperti itu. Oke, baik. Pasti banyak ya gitu ya. Masih banyak pertanyaannya nih, gimana jadinya? Ya. Kita harus buka sesi selanjutnya di next koridor selanjutnya kayaknya. Harus wajib ini kita undang lagi Mas Riki nih. Betul, Boleh Bang. Mas Riki kita undang lagi kawan-kawan Mas Riki ya. Insya Allah bisa kok Mas. Nanti kita jadwalkan deh nanti di balik layar Mas Riki ya. Sebenarnya sepertinya teman-teman sobat milenial ini sepertinya banyak juga yang mungkin sudah punya usaha baru merintis gitu dan pengen tahu strateginya secara teknis dari yang tadi disampaikan Mas Riki tadi gitu. Oke, Mas Riki, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mas Riki, silakan. Ya, untuk closing statement dari saya sih sebenarnya itu, kita kalau ingin memulai sesuatu, kita boleh merencanakan dengan secara terperinci. Tapi kebanyakan rencana itu akan menghalangi kita untuk memulai. Jadi lebih baik kita melangkahkan langkah pertama kita dulu, sambil kita berpikir untuk menghadapi langkah-langkah selanjutnya. Tidaknya kebanyakan berpikir tanpa memulai tidak akan jadi apa-apa. Mending memulai, baru kita berpikir. Itu akan memberikan experience yang lebih untuk pengembangan diri kita sendiri. Seperti itu sih. Intinya harus berani memulai dulu, baru dipikirkan seperti itu, secara detail. Seperti itu Mas Rio. Oke, terima kasih Mas Riki. Jangan banyak berpikir, sekalipun seperti saya juga kadang mau mulai usaha juga berpikir di mana modalnya, mana promosinya. Berpikirnya itu membuat nggak mulai-mulai Mas. Oke, ini harus mulai dulu. Evaluasi juga Mas ya. Evaluasinya pelan-pelan. Nanti semakin dengan beriringnya waktu kita akan banyak belajar di sana yang membuat skill kita akan meningkat dan akan lebih prepare dalam menghadapi hal-hal yang baru nanti ke depannya. Tapi kalau kita mulai hanya
berpikir bikin draft segala macam, itu nggak akan membuat kita untuk bisa jalan seperti itu. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Riki. Sama-sama. Banget ilmunya, saya juga banyak belajar hari ini, dan saya yakin sobat milenial juga banyak belajar dan pasti ingin lagi dapat ilmu tentang teknis detailnya. Kita nanti akan bawa ke batch berikutnya. Cukup dari saya, sekali lagi terima kasih Mas Riki atas waktunya, sudah disediakan dari kesibukannya. Dan saya kembalikan ke Joshua sebagai MC. Baik, terima kasih untuk Kak Rio sebagai narasumber dan untuk Mas Riki sebagai Mas Riki sebagai narasumber dan Kak Rio sebagai moderator pada acara sore hari ini. Thank you so much gitu. Jadi pembahasan koridor sore hari ini tuh menurut saya keren gitu. Kenapa? Karena sebagai anak-anak milenial tentunya kita itu ingin tahu gimana sih trik dan tips tentang langkah dan cara kita memulai bisnis di e-commerce. Jadi langkah pertama, kemudian setelah langkah pertama itu apa yang harus kita lakukan supaya bisnis kita itu tetap ada dan bisa berkembang seperti itu. Jadi itu buat saya keren, dan ada satu yang tadi saya petik sih dari Mas Riki, yaitu kita paling nggak mengambil langkah kecil itu menentukan langkah selanjutnya ke depan, seperti itu. Jadi buat sobat milenial, nggak perlu takut, nggak perlu ragu untuk memulai langkah kecil bisnis, karena dari situ kita akan menentukan langkah besar buat bisnis kita selanjutnya. Oke, jadi ada info juga, jadi buat sobat milenial, kami akan memberikan e-certificate gratis buat kalian semua peserta forum online sore hari ini. Dan yang pastinya dengan mengisi terlebih dahulu survei kepuasan yang linknya akan kami bagikan atau kami kirimkan di kolom chat forum, dan kalian juga bisa lihat di email kalian masing-masing karena kami sudah mengirimkan di email kalian. Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggu dengan pembahasan dengan narasumber yang keren, yang kece, yang membuat kita itu semakin tahu ilmu-ilmu yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Baik, untuk informasi terkait Koridor Ide, Sobat Milenial dapat mengaksesnya di bit.ly/koridoride. Oke, kami juga akan menayangkan untuk video Koridor Ide batch ke-19 sore hari ini itu di playlist YouTube Koridor Ide di YouTube channel Universitas Widya Kartika. Tentunya kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nggak cuma di YouTube, Instagram juga, Facebook juga, Twitter juga ada di @infouwika. Baik, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa akan ada apresiasi yang kami berikan berupa merchandise kepada 2 audiens yang aktif dan terfavorit, yang tentunya merchandise itu akan kami langsung kirim ke tempat tinggal Sobat Milenial yang beruntung sore hari ini. Dan siapa sih Sobat Milenial yang beruntung sore hari ini? Saya cek dulu. Baik, saya sudah dapat 2 pemenangnya, dan untuk Sobat Milenial yang terfavorit sore hari ini itu adalah yang pertama ada akun Kirion S. Yes, selamat buat akun Kirion S. Dan yang kedua itu ada Nurjana. Thank you, terima kasih. Tadi sudah kasih pertanyaan juga. Selamat ya buat 2 orang pemenang sore hari ini. Jadi kalian tetap stay di rumah, kita yang kirim hadiahnya. Tentunya dengan syarat kalian harus mengirimkan foto kartu identitas untuk memverifikasi data. Caranya gampang, kalian bisa langsung kirim foto kartu identitas kalian melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Baik, selanjutnya sebagai ucapan terima kasih kami kepada Mas Riki yang telah menjadi narasumber pada Koridor Ide batch ke-19 sore hari ini, kami mempunyai bingkisan untuk Mas Riki. Dan bingkisannya seperti yang kami tampilkan di layar, cering, serta kami akan kirimkan langsung ke rumah Mas Riki. Jadi Mas Riki tetap stay di rumah, tetap stay at home, kita yang kirim. Terima kasih.
Terima kasih Mas Riki. Terima kasih juga semuanya. Baik, kemudian untuk sobat milenial sore hari ini, kalian pasti penasaran dengan koridor ide selanjutnya di bulan September. Jadi kita akan biarkan nih bahasanya apa ya, membuat kalian tuh tetap stay tune terus di koridor ide. Jadi September 2020. Jadi untuk kalian tetap stay tune, ada di atas. Ada di Instagram juga. Pokoknya update itu semua ada di Instagram, di YouTube. Kalian bisa stay tunein terus. Pokoknya harus follow nih. @infouwika. @infouwika. Nih ya, kalian follow. Jangan lupa. Baik. Oke, acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Baik. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Mas Riki Ramadan selaku narasumber dan Kak Rio selaku moderator yang sudah berbagi ilmu dan menemani Sobat Milenial sore hari ini dimanapun Sobat Milenial berada. Tentunya untuk narasumber kita dan untuk moderator kita tetap stay healthy, stay at home. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan juga buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya mohon undur diri. Saya Joshua Han. Sampai jumpa di Koridor Ide batch selanjutnya. Sampai jumpa di Koridor Ide. Oke.